kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua MC Jojo dalam program Miskom, mencari isi dan sejarah komunitas, klub, paguyuban, wadah, perkumpulan, perorangan individu yang pastinya memberikan motivasi, inspirasi dan juga informasi. Dan alhamdulillah kita hari ini bukan kedatangan tamu, tapi kita bertamu lagi, masih edisi tur tur Bandung, Garut, Tasik. Insya Allah kita akan ketemu dengan orang-orang yang penting tapi nggak mau dibilang penting. Tapi ini yang memberikan inspirasi nih pastinya. Dan alhamdulillah kita udah ada sosok yang udah nggak asing lagi mungkin ya di mata keluarganya. Pada kenal semua. Di mata keluarga ayah sebagai kakek. Kita salaman dulu, kita perkenalan dulu. Ini Abah apa nih enaknya manggil? Gege. Abah Gege, bukan gingseng ya, Gege beneran. Itu Gege itu nama asli atau apa? Gege itu singkatan Gus Godek. Gus Godek. Gus Godek. Nama sejarah, nama waktu masih SMA lah. Nama SMA. Jadi itu nama dideklarkan sendiri atau hasil forum? Enggak sih, tetangga. Oh, tetangga yang ya kurang ajar. Jadi ke bawah-bawah sampai sekarang. Keren juga. Tapi keren maksudnya GG kan. Kita panggil aja Abah apa Akang nih? Bebas. Abah mungkin ya. Boleh, Abah juga. Kalau udah punya cucu satu. Benar, kita panggil Abah. Jenggotnya juga ciri khas putih. Bukan ciri khas, karena kemarin ada acara aja. Takutnya nanti ada domba putih berjenggot dipanggil lagi Gege. Tapi nggak ikut komunitas Pajero kan? Wah, apa Pajero apa? Pasukan Jenggot Rasul. Nanti belum. Next. Jenggot Racing. Next ya. Abang Gege ini viral sih enggak, tapi banyak yang kenal. Itu dengan SBB-nya. SBB itu apa kalau boleh tahu, Pak? Sunda Biker Brotherhood. Sunda Bikers Brotherhood. Enggak, kalau sepintas ini kebanyakan ada yang bilang Sunda Biker Brotherhood ya. Kalau sepintas gitu kan. Kalau sepintas banyak yang bilang Brotherhood pada Brotherhood. Karena kita orang-orangnya bodor. Tapi serius, bisa. Berarti kalau untuk orang-orang yang bilang Brotherhood itu nggak bermasalah? Nggak bermasalah sih kalau dia belum tahu sejarahnya. Iya, soalnya haluannya kayak gitu, tetap Brotherhood. Tapi kalau udah nonton ini tahu sejarahnya, kalau salah masih kebangetan. Yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang ganteng-ganteng pasti Brotherhood. Imut-imut kira-kira muntah. Bah, kita kan di sini kan sering banget dengar SBB di mana-mana. Logo SBB itu atau lambang SBB itu udah nggak asing lagi di acara, entah dia sebagai tim support, di acara entah dia sebagai tamu, ya kan? Iya. Pasti ada setiap acara. Kita pengen tahu dong sejarah terbentuk SBB ini sampai sekarang ini ada di mana-mana. Emang membernya itu ratusan atau ribuan, itu bisa ada di mana-mana. Kita mulai dari sejarahnya dulu terbentuk SBB. SBB itu kelihatan banyak karena dari satu itu harus bisa mewakili dari 10 orang. Kalau saya pribadi di Garut member ada 7, tapi di mana-mana harus ada. Nah, kita berbicara sejarahnya dulu nih. Sejarah, kalau terbentuknya SBB itu 2013. Itu yang mendirikan itu kalau sekarang beregis 01, 02, 03, 04, 05
05, 06, 017 sama 012. Terbentuknya itu mungkin berangkatnya dari apa ya, perkumpulan apa ya kalau radikalnya, geng lah. Dulu kan kita waktu motor-motoran belum terbentuk, kita kumpul ngobrol. 01 Oyong Asgar sebagai pencetus, 02 Watewo, 03 X Wabaim, 04 Dani Bangke yang sekarang jadi ketua umum, 06 Wadadan, 017 perempuan Bunda Depa sama 012 Mang Yana. Dan itu terbentuknya di Balong, itu tempat pemancingan bupati di Bandung terbentuknya. Dan untuk logo SBB sendiri itu tidak menjiplak dari Google, dari apa, itu hasil karya. Terbentuknya SBB itu disaksikan sama anak HPRB itu, HPRB Depok, namanya teh siapa ya, pokoknya itu ada saksinya. Dan yang bikin itu hasil karya, bukan neplak, bukan apa, itu ngegambar sendiri, itu hasil dari 01 sama Mang Yana kalau nggak salah yang bikinnya. Jadi hasil coret-coret lah kalau. Berarti hasil benar-benar tangan ya? Iya. Bukan nyari di Google. Bukan hasil tirakat, kalau ngobrol-ngobrol itu hasil tirakat dari 4 warna itu kan, merah, hitam, kuning, sama putih. Dan 4 warna, 4 unsur lah. Avatar kalau sekarang mah. Iya. Tanah, api, air sama udara. Makanya rambutnya dikerok. Iya. Mendalami karakter sebagai avatar. Tapi itu dari berapa orang berarti? 01, 02, 03, 04, 05, 06, 017 sama 012. 8 orang. 8 orang. Nah, itu di Balong kan? Di Balong, itu di Balong Bupati. Nah, itu bisa jadi SBB terbentuk itu ada yang ngomong bikin komunitas yuk, bikin perkumpulan atau gimana? Mungkin karena izin dari Allah juga. Soalnya kalau nggak ada izin nggak mungkin terbentuk lah. Ya iya, semuanya juga kayak gitu. Iya. Tapi yang kita pertanyakan itu dari 8 orang ini yang mengusulkan itu, apakah memang bete nih kita bikin perkumpulan nih atau komunitas gitu? Ya mungkin karena bete, karena pekerjaan atau satu hobi dari mancing pertamanya ya terbentuk lah. Oh iya, 05 satu lagi Wabehong itu yang itunya. 05 Wabehong. Dan deklar pertama juga cuma dihadiri sama 12 orang itu berarti sambil ngasihin regis itu 12 orang. Di tahun 2013. 2013. Bulan Agustus. Terbentuknya tanggal 17 Agustus jam 12:13 menit. Jarang loh orang sampai sampai jamnya. Mister Jojo kan ngomongnya jarang nih orang yang mengetahui silsilah klubnya. Kadang-kadang di Anip juga ada pertanyaan kalau door prize gitu kan. Nih hadiah, coba pendiri ini. Kan itu pertanyaan konyol. Saya juga waktu Anip ada salah satu Anip klub yang mengadakan door prize itu hadiah. Pertanyaannya seputar klubnya dia. Saya tanya, yang nanyainnya nggak tahu. Nah itu kebodohan. Pendirinya siapa? Itu nggak tahu, yang nanyanya nggak tahu padahal member. Tapi nggak masalah dong. Ya masalah gede ya tuh. Yang diriannya nggak tahu nggak, tapi ikut-ikutan. Kalau setan yang ngajak pasti ikut. Gini, kalau konteks Jojo, kalau kita tahu nggak ngapain nanya. Tapi kalau dia nanya bener kalau dia nggak tahu. Oh iya sih. Tapi kenapa dikasih hadiah juga? Ya kenapa dibikin permainan juga gitu? Ketika ada orang yang cerdik, balik nanya lagi kan gitu. Ya. Ada salah satu Anip RNG namanya di Garut, termasuk Garut Selatan kan. Ya, panitianya nanya ke saya pribadi. Saya tamu pertama kenal RNG itu. Pendirinya siapa? Saya kan nggak tahu. Bukan klub kecil ya, saya nggak pernah nyebut itu klub kecil, klub besar, karena klub gede juga nggak ada yang kecil, nggak gede lah. Nanya pendirinya siapa? Saya sebutin teman-teman sendiri gitu kan, yang di depan, asal ada yang di depan saya sebutin. Salah kata siapa salah, kan gitu.
Oh salah, tetep saya mah bodorhut, penting mah saya mah hadiah. Gitu. Ya, bodorhut dan penting mah hadiah. Dengaran lagi bodorhut. Ini nggak bodor weh. Tapi tetap bodorhut bisa serius dan sangat serius. Lebih serius dari orang Lebih serius. Di mana-mana bodorhut mah seksina keamanan hoream. Kali-kali seksi konsumsi, bodorhut tuh. Selalu keamanan. Selalu keamanan hoream, tuh bisa joget. Soalnya auranya aura pemimpin. Oh iya. Orang bisa di menteri. Aura pemimpin. Bodorhut. Nah, ini kan Bodorhut berarti berdiri tanggal 17 Agustus jam 12 lewat 13 menit. Maksudnya Jojo pengen ngomongnya jarang orang langsung dipotong kan. Ini jarang orang sampai tahu sampai jam dan menit maksudnya. Harus tahu. Ini benar-benar ibaratnya benar-benar sejarah tuh diinget banget sampai ke jam, menit ya. Kita ngikutin masa nggak tahu. Kebanyakan emang bukan ini ya. Menghiraukan kebanyakan. Kan ngikutin. Ya, terkadang mohon maaf ya, emang ini fakta dan realnya untuk sekarang ini malah untuk komunitas-komunitas itu mengabaikan deklar. Iya. Ada yang deklar Anip duluan. Sebelum iya kan? Iya. Ada Anip tapi belum deklar. Iya. Itu gimana, Bang? Kalau begitu berarti pertanyaannya dibalik sama saya. Ayam dulu, telur dulu. Kan gitu. Bingung. Ayam. Hah? Ayam. Ayam dari telur. Kan dari pertanyaan kita Iya. dengernya. Iya. Abang ngomongnya apa? Ayam dulu, telur dulu. Yang disebutin apa dulu? Ayam dulu. Ayam kan? Iya, tapi kan ayam dari telur. Jadi bolak-balik. Mau deklar dulu, mau Anip dulu. Tetap aja kalau kita kiblatnya ke pertanyaan, abang ngomongnya ayam dulu apa telur dulu. Di kalimat yang ditulis itu pasti Ayam dulu. ayam. Ya, kalau jawabannya yang telurnya benar. kedua. Tapi kan kita nggak mikir ayam bicilnya dari mana. Tetap dari telur. Yang paling benar dari yang maha kuasa weh dah. Iya. Tetap maha kuasa. Bener. Ya. Emang banyak sih yang Anip dulu, terus deklar. Kayak jadi lurah belum dilantik. Ya. Akhirnya korup. Mau nggak mau harus. Mau nggak mau harus. Harus, ya. Harus karena kampanye juga kan ngeluarin. Oh iya. Ya nggak. Modalnya belum balik. Jadi deklar sama Anip itu bedanya apa? Nah, deklar sama Anip bedanya apa? Sebenarnya sih udah bisa tahu ya yang lain juga, tapi ini pelajaran nih. Sekedar cuma Dari orang bodor. Sebenarnya kalau Anip itu kalau menurut saya nggak penting-penting amat gitu kan. Untuk di rumah aja satu klub juga bisa. Namanya Anip lah. Tapi kalau untuk deklar kita namanya deklar ya mengenalkan klubnya. Masa Anip dulu kan harus emang bener harusnya deklar dulu. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada ART-nya terbalik, bacanya terbalik gitu kan. Bacanya terbalik. Bisa, ada ART gitu kan, ART dulu baru AD gitu kan. Aduh. Kita balik lagi nih ke topik. Untuk SBB ini kan lambang itu cepot ya? Kenapa? Berarti pertanyaan kenapa nggak gambar lagi? Enggak. Oh enggak, sorry salah. Mau nisbah aja. Sorry salah. Tapi sangkanya apa? Perkiraannya apa pertanyaan? Karena di ranah Sunda, kenapa nggak gambar kujang gitu kan? Biasanya kenapa nggak gambar gear? Karena kebanyakan gear gitu kan, atau rotak atau apa? Itu cuman seudonnya. Terus kenapa Ya, kenapa gambar cepot? Ya, pasti kenapa gambar cepot? Kan balik lagi ya. Tapi kan nggak langsung ke situ. Kalau untuk Sunda itu cepot, untuk pribadi saya sendiri, cepot itu bisa jadi apa ya? Untuk orang tersakti bisa, untuk orang terjelek juga, wis pasti cepotnya jelek lah di mana-mana. Jelek daripada yang terbaik. Tapi bisa jadi satria gitu. Ya karena kita orang Sunda identiknya dengan wayang, ya otomatis kalau wayang kalau orang Sunda pasti dilihatnya bukan lakonnya dulu, tapi bodornya dulu, pasti cepot. Bodorhut itu kan berarti bodor tuh artinya apa sih? Guyon. Guyon ya? Guyon. Berarti sesuatu kita melakukan kesalahan kita bilangnya bodor aja udah. Selama kesalahannya itu tidak Kriminal. menginjak harga diri dan kriminal. Kalau bodor wajar-wajar mah ya wajar. Asal jangan menginjak harga diri. Bisa jadi senjata sih namanya. Bodorhut. Bodorhut.
Dan sekarang anggota ada berapa nih? Kalau jumlah total semua sama nggak aktif ya, ada 150. Chapter Garut, Depok, Sukabumi, Batavia sama Bali. 5. Untuk Garut, Bandung Pusat. Balik lagi Bandung Pusat ya. Iya, Bandung Pusat. Emang bener, Bandung itu kiblatnya ya. Sempat kita beberapa kali podcast, emang Bandung itu katanya emang kiblatnya musik, ya kan? Iya. Gangster. Iya. Bikers pun di Bandung kiblatnya. Iya. Kalau Bandung bikersnya redup, semua pasti akan redup. Jangan. Mana orang Bandung? Ya jangan. Tapi emang realitanya seperti itu, Bah. Iya juga sih. Ya juga jangan, tapi ya juga sih. Tapi jangan juga. Makanya kenapa kita tujuan kita Bandung, Garut itu ini kiblat ya bikers nih, kenapa pengen bertanya nih setelah pandemi itu gimana gitu kan? Kalau selama pandemi terus terang di dunia perbaikan Garut yang khususnya untuk SBB sendiri hancur. Kumpul-kumpul bubarin, termasuk Bandung juga kan kepantau dari grup. Kumpul-kumpul dibubarin, dan ada himbauan juga dari pembina. Kita kebetulan pembina itu Pak Mul ya dari TNI, sering ngasih tahu kalau kopdar jangan dulu lah. Emang bertahun-tahun kita kopdarnya ya di rumah siapa gitu kan. Emang kalau untuk ngeblar kesana kesini hancur. SBB sendiri dibentuk bertujuannya apa sih Pak? Apa emang pengen ngumpulin orang Sunda dalam suatu komunitas yang bermotor atau gimana? Enggak. Tujuannya apa? Di SBB ada member orang Flores. Masa? Ada. Namanya Kevin Sanjing, Ada, Flores ada. Enggak termasuk orang Sunda aja enggak. Jawa juga ada. Terus si Yanes itu orang Kalimantan ada, sekarang lagi di Kalimantan. Di Sulawesi ada member 1. Walaupun SBB itu Sunda Bikers. Betul. Gak harus orang Sunda. Orang Sunda. Tapi setidaknya dia tahu sejarah. Setidaknya tahu sejarah Sunda. Karena kita juga kan banyak yang salah satu membernya yang bergerak di bidang seni gitu kan. Ada yang punya paburon, ada yang punya padepokan, ada. Emang kebanyakan mengetahui lah kalau sejarah Sunda. Dan dari berapa tadi? 8 ya, 8 Iya. pendiri itu melebarkan sayapnya dengan cara apa sih, Bang? Bisa sampai sekarang kurang lebih 150 dengan 5 daerah itu. Kalau dulu sih terus terang SBB itu terkenalnya karena apa ya, disebut radikal, saya juga nggak mau gitu kan. Balap-balapan kebanyakan gitunya doang sih kalau dulu mah. Kalau sekarang mah alhamdulillah tahun-tahun sekarang alhamdulillah di media sosialnya bergerak udah lumayan diakui. Ada lah. Itu termasuk istri Waketum yang sekarang Waketum Obek, itu istrinya sama Obeknya sendiri terjun di bidang sosial, udah lumayan gitu kan. Udah lumayan tiap dari sebulan itu minimal 2 kali pasti ada aja acara sosialnya kemana gitu kan, bagi-bagi Quran atau bagi apa. Untuk yang lainnya di bidang apalagi ya tuh nyebar ini mah ya gitu-gitu doang ke di medsos. Dan untuk internalnya sendiri kepengurusan itu mengarahkannya ke anggota itu seperti apa, Bang? Itu bisa di setiap acara ada, di setiap event ada. Padahal orangnya itu nggak banyak kan? Nggak banyak. Apalagi Garut ini cuma 7 orang. Kok bisa gitu? Sedangkan banyak komunitas-komunitas lain disuruh aja kadang-kadang nggak mau. Karena saya sendiri untuk wilayah Garut sendiri, saya ke member tidak menekankan harus kopdar di mana, tempat kopdar saya nggak punya, terus terang. Tempat kopdar nggak punya. Yang saya tekankan ke member, justru kita seringnya ke soan sih. Soan kemanapun tetap bawa nama SBB. Jadi jangan kalau SBB itu tiap anip ada, cuma anip doang, datang pulang, saya nggak mau. Ke member itu tekankan berinteraksi,
sama biker lain, atau mereka juga nanti terkenal sendiri gitu kan. SBB di Garut nggak punya kopdaran. Nggak ada. Tapi di mana-mana yang mau kopdar pasti izin. Nggak punya kopdaran. Tapi ada yang kopdaran baru pasti izin. Pasti izin telepon. Ya itulah hebatnya SBB. Dan Abah sendiri bisa ini nggak ngasih perbedaan SBB dengan komunitas-komunitas lain? Misalkan apa gitu ngerasa nih SBB itu beda dari yang lain? Sama. Tujuannya nyari saudara, silaturahmi. Iya, itu mah apanya tuh? Udah biasa itu mah tuh. Tiap ditanya pasti nambah saudara, pasti gitu. Hal yang wajar, yang biasa. Klasik ya? Malum lagi di bengkel klasik. Jadi agak berisik ya. Ntar orang klasiknya kita panggil. Karatan orangnya. Saking klasiknya. Dengan ntar repairing jadi. SBB setiap acara ada, setiap event ada. Tapi mudah-mudahan dari sini teman-teman itu nggak cukup kenal dengan lambang, nggak cukup kenal dengan orang, tapi kita tahu berdiri SBB itu apa dan kenapa lambangnya cepot tadi juga udah dijelasin kan. Dan berdirinya itu ya lucunya di Balong. Ya, Balong Bupati. Balong Bupati. Itu emang itu lagi ada event ya? Acara atau gimana? Mungkin tuh, saya kan masuk di SBB itu tahun mau keempat. Berarti SBB udah jalan 4 tahun. Saya baru masuk. Abah Gigi Dulu kan bukan di SBB. Dulu ada salah satu. Dan nomor regis Abah Gigi ini di nomor 063. 063. 63 itu sejarah. Sejarahnya. Sejarah. Soalnya saya suka angka 6. Dan 3? 3 itu kebenaran aja nama. Kebenaran aja. Kalau 3 kan bisa jadi Iya benar. jadi G. Jadi pantesan plat nomornya 6363. Iya. Kalau ada R15 rombakan full 6363 itu saya. Itu mesen Bang? Mesen Ya? Mesen. 6363 dan itu cuma satu-satunya mungkin ya? Iya, dan kalau ke Bandung pasti selalu di stop sama polisi. Nggak tahu. Disangka motor plat nomor palsu. 63 GD-nya kan godeg. Godeg bukan belok. Tadinya mau GG lagi, cuman terlalu banyak. Oh iyalah. 6363 ya udah kalau orang ngerti pasti. Iya. Pak, untuk pengen tahu nih untuk saat ini dunia bikers ya kan udah bergenerasi, beda orang. Ya. Banyak bermunculan bikers baru. Nah, Bikers muda lah. Kita nggak kita senang lah sebagai penghobi di motor, sebagai bikers kita senang lah banyak saudara-saudara baru ya. Iya. Tapi ada nggak sih Bah yang disayangkan ini? Kenapa bikers baru seperti ini? Kenapa bikers baru seperti ini? Perbedaan bikers lama dan bukan bikers lama sih, bikers terdahulu dengan bikers sekarang tuh. Yang disayangkan untuk biker sekarang mah jarang berkomunikasi sama, bukan kita mau diseniorin ya, saya juga nggak mau. Jarang bertanya, jarang ngobrol. Kadang-kadang kalau kita lagi nongkrong gitu kan. Kita juga malas sebenarnya negur teh gitu kan. Cok atau punten dulu atau apa dulu gitu kan. Kita panggil gini. Oh iya. Pindah lagi karena dia masih cari jati diri lah. Kopdaran sana lagi ada masalah lagi. Kalau untuk di Garut pasti ada informasi. Wah ini datengin lagi. Kalau untuk gitu mah sebenarnya mungkin karena kurang ngobrol aja untuk biker mudanya. Tapi kalau untuk nambah banyak mah seneng karena kita makin banyak anak. Iya. Kalau kesini-kesininya banyak yang udah kenal mah sering main bareng. Sebenarnya yang susahnya itu mulai pembicaraan ya mungkin, atau dia segan. Mungkin karena segan juga. Mungkin karena ya masih anak-anak sih, keluaran sekolahan kali. Dan buat pesen buat teman-teman bikers di generasi sekarang tuh Bang,
supaya dia nggak sungkan lagi sama pendahulunya gimana Bang? Tekniknya seperti apa gitu kalau kita mau kenal sama pendahulu? Kalau untuk tekniknya apa ya? Mungkin harus, kalau nggak ada yang ngebimbingnya emang susah juga. Iya. Tetap harus yang tua-tua dulu nyamperin. Kalau untuk yang mudanya karena segan atau apa, Takut salah ya takut kan? salah. Kalau nggak ada yang apa ya, kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Sunda mah, kalau nggak ada yang cengosnya ngeduluin pasti nggak ada. Kalau diam teh diam gitu kan. Emang susah sih, kalau tetap yang tua-tua harus nyamperin. Kalau udah kenal mah ya biasa. Banyak kalau udah kenal mah biasa, dia malah nyamperin lagi di mana. Jadi kita ngobrol bareng. Kalau untuk pertamanya mah susah kalau nggak ada. Kalau kita nggak nyamperin, kita ego, kita senior, kita apa, susah kalau gitu. Nggak bakalan kenal sampai kapanpun. Tapi kan banyak Pak, ibaratnya orang ngerasa ya lebih dahulu gitu kan, nggak mau nyamperin kan gitu ya. Ya itulah salahnya biker yang bukan tua, bukan senior atau apa. Ya mungkin kalau balik lagi ke ego. Balik lagi ke ego. Kalau kita mah ya harus sebagai orang tua yang asuh. Karena anaknya belum kenal orang tuanya, ya kita orang tuanya harus nyamperin dulu anak. Abah Gigi ini emang kalau kita datang ke acara terkadang sebelum kita belum ngomong aja dia udah jodorin tangan duluan. Harus itu. Walaupun nggak kenal atau baru kenal ya kan. Jadi kita selaku orang yang generasi baru ngerasa diterima gitu Bang. Iya. Ya kan? Ya mungkin ini juga bisa jadi informasi buat bikers terdahulu. Kalau mau dihormati ya harus menghormati dulu ya. Iya. Walaupun apa ya? Walaupun bolehlah kalian lebih dahulu kan. Tapi kita sebagai yang baru ingin tahu nih rasanya di dunia ini seperti apa. Iya. Gitu kan. Apakah bikers baru ini emang harus duluan nyapa yang terdahulu ya kan? Itu sih yang ditakutkan sama biker sekarang, mungkin satu segan, satu disangkanya apa sih nih SKSD gitu kan. Terkadang anak-anak sekarang kan yang labil aja kan seperti itu, akhirnya dia nongkrong sama yang seumuran dia, nggak mau gabung sama yang udah lama gitu. Bukan nggak mau sih sebenarnya, emang balik lagi segan atau gimana cara pertamanya mulainya gimana, ya tetap balik lagi kita harus nyamperin, balik lagi ke kita gimana kita ngayominnya. Tapi di dalam SBB itu penasarannya gini loh, kenapa yang dalam SBB itu kayak punya jiwa petarung, Mbak? Petarungnya dalam arti X itu mah faktor X, nggak bisa diungkapin aku. Ya. Berarti yang nggak kuat mah pasti ya. Iya. Mental aja. Mental. Dan untuk masuk SBB ke dalam keluarga SBB sebagai member itu ada persyaratan khusus nggak sih, Pak? Biasa mah aja sama yang lain. Biasa jadi calon anggota dulu. Paling lama setahun lah. Saya juga hampir 9 bulan dulu. Jadi calon anggota. Biasa kayak umum lah. Ya sama SBB sama klub-klub lain juga sama. Prospek ya. Prospek biasa. Dan kalau sekarang malah dipermudah. Siapapun kanit di chapternya boleh mengkospek calon anggotanya di Nah itu daerah masing-masing. sempat jadi perdebatan tuh, Pak, tentang ospek, Pak. Pernah dengar nggak, Pak? Belum. Tentang prospek. Belum. Prospek dihapuskan atau segala macam gitu. Kalau untuk prospek saya belum dengar, tapi kalau untuk apa portal-portal saya dengar dulu, ya sering pro kontra lah. Soalnya anak-anak kalau dulu mah kan emang portal-portal banyak. Kalau untuk anak SBB di portal, ya tunggu aja balasannya gitu aja. Soalnya saya juga 2 kali di portal, tapi kan balasannya sakit gigi. Sakit gigi. Ceritanya gimana ceritanya? Oh gini ya. Dulu di Sukabumi. Ya. Emang kalau saya ngeberal kan sendiri. Sukabumi pepet lah. Tahu dia masih muda. Ceritanya portal. Jangan disebutin. Kita diajak nih ke rumah makan Padang. Nasi dua kan banyak. Karena kita nggak mau
harga diri ya. Saya pesen lagi dua. Kita mah, tapi saya mah kalau dia di portal dia juga harus beli portal. Saya dua, dia dua, gitu. Kan dia balik sakit gigi. Saya udah makan lah. Nggak mau, saya nggak mau tahu. Saya pasti habis, kamu jual harus habis. Gitu. Kalau portal SPB ya gitu. Jadi yang di portal siapa sih sebenarnya? Iya sebenarnya ya makanya itu pro kontra portal itu gitu. Kalau dulu kan saya sempat dengar portal itu kunci sampai dilempar ke kolam, kunci sampai dilempar ke genteng. Ngapain cari-cari musuh kalau yang itu? Berarti kalau untuk portal abang nggak setuju ya? Nggak setuju. Di Ciamis malah lebih parah saya. Di portal 2 hari. Kan akhirnya saya sampai motor orang tuanya saya gembos-gembosin semua sampai berapa? Saya pulang. Saya nelpon, tega, bukan tega kamu yang lebih tega gitu kan daripada cari musuh. Memang kalau pribadi nggak suka portal. Kalau untuk ngopi sekarang ngopi ya sewajarnya. Kalau orang punya kegiatan, karena emang itu lagi mau kerja apa namanya. Portal itu sempat jadi pembahasan di ya, dunia bikers ya untuk tentang portal. Karena satu balik lagi kan kita bikers hobi harus ada yang diprioritaskan. Terkadang portal itu apa ya mengorbankan keluarga, mengorbankan pekerjaan, mengorbankan waktu kan. Tapi kenapa bisa setega gitu ya? Apa emang dia dulunya digituin jadi ajang pembalas bisa jadi dendam gitu kan? Bisa jadi. Kalau untuk sekarang mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi ya portal. Kalau untuk mortal mah ngopi lah, ngerokok, malah harusnya mah dikasih tamu gitu kan. Di bekalan atau di mahal gitu kan. Kalau untuk yang radikal, bukan radikal sih sebenarnya mah happy kalau menurut dianya. Tapi kalau menurut yang di portal ini ngeganggu gitu kan. Ngeganggu banget gitu. Apalagi ada acara apalagi gitu. Tapi emang ada sisi positif dan negatifnya sih bah. Kalau untuk portal itu mungkin ya satu, seharusnya dia menanyakan dulu apakah free waktu, apakah udah izin keluarga, apakah libur kerja kan. Setelah itu dia mau bikin, mungkin dia pengen bikin pertemuan dia berkesan mungkin ya. Biar namanya itu terus diingat. Nih dulu nih gua nih makan nasi padang 2 bungkus sama dia kan. Mungkin apa masih ingat kan? Masih ingat sekarang. Itu mungkin kan sisi positifnya. Iya. Tapi sisi negatifnya terkadang orang nggak nanya dulu. Dia sibuk apa enggaknya. Nah kan? itu dia. Iya. Kadang-kadang yang mortal juga pokoknya mah nggak mau tahu kan bahasanya gitu. Pokoknya mah nggak mau tahu. Tadinya atas nama persaudaraan. Bullshit kalau gitu. Nah kita sekarang bertanya tentang persaudaraan nih bang. Iya. Bikers itu kan selalu menjual-jual nama persaudaraan. Iya. Menurut abah gimana? Emang apa dasarnya emang kebanyakan gitu. Emang udah dari dulunya kan. Kalau logo mah logo itu kan persaudaraan tapi bullshit lah ketika ada medai mengumpet. Ya enggak? Iya benar. Iya kan ketika ada medai mengumpet. Minimal atau mandisin daerahnya yang paling dekat, minimal kan kayak Basupri bagus ya selalu koordinasi ini tolong tapi kan dia selalu mantau gitu. Kadang-kadang udah mantau ada medai di grup ini dipindahin ke grup ini, ketika kita konfirmasi dapat di grup sebelah itu paling sepal. Dapat di grup sebelah kan dia nggak konfirmasi dulu apa nomor HP-nya, apa gimana trouble-nya. Iya benar. Saya pernah dengar Abah Supri itu mengkondisikan seorang bikers tapi dia nggak bisa, akhirnya dia ngelempar ke temennya dan dia sampai nggak tidur. Iya, Pak Supri memang hebat buat nungguin kabar, selalu mantau terus. Ya, harusnya emang gitu. Minimal kalau kita ngelempar dari grup sebelah juga harus tahu lah kronologisnya gimana, nomor kontaknya siapa. Kadang-kadang kita sampai ke lokasi nggak ada gitu kan. Kadang-kadang masih siang masih medey, trouble-nya apa, kerjaan bengkel kan kita nggak bisa. Iya. Kadang-kadang kehabisan bensin. Jalan-jalan nggak punya bensin ngapain jalan-jalan gitu kan. Kadang-kadang banyak yang mau memanfaatkan juga. Iya, baik oknum sih jatuhnya. Iya sih, karena banyak cerita juga tentang dunia bikers itu, orang masuk bikers niatnya numpang hidup. Iya, kayak yang viral itu orang Kuningan tuh. Dia juga tahu. Karena saya telepon langsung. Saya mah orangnya pedulian. Banyak ya, saya telepon langsung kontaknya, orang punya telepon langsung. Tapi kita mah ngobrol biasa, mancing-mancing doang. Sampai kenakan sama si RG itu di Tasik. Iya. Ya juga, wah di Tasik dapat deh. Untung nggak digebukin juga kan. Ya kalau kenanya di Garut mah ya minimal nggak balik lah. Apalagi SBB ketemunya. Soalnya emang mencoreng banget. Oh iyalah.
wanita, uang disikat semua. Oke, Bah, nih kita mau nanya tentang kekeluargaan di dalam SBB, Bah. Abah selama di SBB udah berarti Abah masuk tahun Berapa nih? Berarti 2013 berdiri tahun keempat saya. tahun keempat berarti 2017 tuh ya. Ya, 2017-18 Nah, sekarang 2022 ya kurang lebih 5 tahun lah ya. 5 tahun. Merasakan di dalam SBB ini kekeluargaannya gimana, Bah? Kalau untuk kekeluargaan di SBB itu, kalau saya kan berorganisasi sering, Ya. karena saya orangnya sering berorganisasi dan senang. Kalau untuk di motor sendiri, ya disinilah keluarga saya, keluarga kedua, bukan bahasa apa ya, biasanya kan inilah keluarga saya, keluarga kedua. Emang saya ini keluarga kedua saya. Nyaman, sangat nyaman. Untuk jiwa saya nyaman. Apa yang membuat nyaman ini? Orang-orangnya nyaman. Keluarga. Kalau untuk saya pribadi, saya jarang bawa anak-anak ke rumah karena kemungkinan jauh, keduanya mungkin rumahnya tidak memungkinkan untuk menampung banyak motor. Kalau untuk yang lainnya, keluarganya nyaman semua, ke istri-istrinya, ke anak-anaknya nyaman semua. Kalau untuk bertamu, Keluarga Abah sendiri nih, istri, anak, ya kan? Apalagi sekarang punya cucu kan, mantu. Dengan hobi Abah berorganisasi, katakanlah di SBB gitu ya. Gimana, Bah? Adakah pernah meributkan hobi Abah apa semua? Udah tahu Abah seperti ini, ya udah tahu sih, masa bodoh. mendukung. Mendukung nggak mendukung. Yang penting dapur ngebul ya. Yang penting dapur ngebul, ya itu intinya mah. Yang penting dapur ngebul, laki-laki mah semua juga. Dapur ngebul, mau main kemana juga, mau berapa bulan juga, yang penting dapur ngebul. Emang kerjaan kita mah kan jarang di rumah. Kalau lagi kerja ya jarang di rumah. Berapa bulan, ya waktu libur gini ya kita main. Kalau istri mau ikut ya ikut, kalau enggak ya enggak, sendiri. Ya sendiri juga cepot kemana-mana juga gitu. Tapi izin ya. Ya izin aku. Kalau nggak izin mah nanti ada izin lagi yang lain. Ada pos-pos lagi. Iya, harus izin. Tapi tetap keluarga prioritas. Nomor 1. Keluarga nomor 1. Pekerjaan. Iya, keluarga pekerjaan nomor 1. Karena kan adalah ego-ego bikers itu terkadang mengabaikan nih, Bang. Ya itu, manusia-manusia tolol itu. Demi hobi keluarga hancur. Ya itu. Terbawa ego. Terbawa hobinya bukan salah sih, hobi kita mah bener. Iya. Cuman ya karena nggak mikir itu, nggak tahu yang di rumahnya nggak makan nggak apa, dia main kemana demi teman-teman biar kelihatan wah, ya itu salah besar. Tapi emang nggak munafik ya, Bang, di dunia bikers itu kita nih ingin mencari nama, mah. Yoi, Bener kan? yoi. Tapi kebanyakan orang pengen nyari nama yang the place, singkat. Pengen tenar singkat, Instan, nggak bisa. Kalau yang instan itu biasanya ya itu. Kalau pingin cepat mah, ya itu bermodus. Pasti cepat. Tapi kan negatif. Iya. Dan menghilangnya pun cepat. Iya. Kalau saya mah nggak mau. Karena saya tua, ya kayak kemarin itu, saya tidak menolak tua, tapi saya menolak punah. Artinya punah, ketika saya mati, saya hidup. Maksudnya hidup itu diomongin sama orang-orang yang baik-baik. Gitu. Makanya menolak punah. Abah kan nih di sini berarti berorganisasi di SBB, Bang. Kekeluargaannya luar biasa. Yang buat Abah nyaman sampai saat ini, sampai detik ini, Bang. Sekarang bisa ngasih pendapat nggak sih, Bah, tentang arti persaudaraan sebenarnya menurut Abah sendiri ya, bukan menurut umum ya, tapi menurut Abah sendiri. Jadi wajar aja kalau Abah ngomong kan seperti apa ini persaudaraan ini, karena ini menurut Abah. Kalau menurut pribadi, persaudaraan itu, kamu cek bahasa Sunda nama, jeung getihna. Ngerti nggak? Apa? Ketika ada masalah SBB yang namanya saudara, kalau perlu jeung darahna gitu.
ngapain ketika kita ngaku ke saudara, ketika saudara susah, ketika saudara ada masalah, kita tutup grup, kita nggak pegang HP, minimal kita kasih support. Ya lebih bagus mah kita membantu langsung kan. Ya kalau menurut saya mah saudara jeung getih nang. Saudara SBB. Buat teman-teman kalau mau masuk SBB itu nggak harus orang Sunda ya. Informasi juga nih, takutnya mentang-mentang namanya Sunda Bikers Brotherhood Ya. Dia di awal udah punya penilaian, gue bukan orang Sunda tapi pengen masuk nih. Jadi dia udah apa kalau kata itu nyerah duluan. Padahal dia belum bertanya. Siapa aja di SBB-nya belum bertanya. Ternyata di SBB ini banyak orang-orang yang bukan orang Sunda. Orang tua pulau. Karena emang nama itu kadang orang udah punya penilaian sendiri tanpa nanya. Baru denger nama aja udah punya penilaian sendiri, itu salahnya kan orang seperti itu. Oh ini Sunda Bikers nih, berarti orang-orang Sunda semua. Kenapa yang ketemu yang pas orang Flores itu dia yakin ngomong Sunda? Iya, ada orang Flores, Kalimantan. Nah itu gimana sih Bah bisa orang Flores ya, kita ngobrolin orang Flores itu pertamanya kok bisa masuk ke SBB itu gimana sih? Kalau untuk pertamanya mah nggak tahu persis, soalnya kan dia lebih dulu masuk. Ya mungkin karena kedekatan, karena kenal salah satu diajak mau, dan emang SBB tidak menutup untuk untuk ras, untuk agama ras nggak menutup. Di SBB nggak pernah mempermasalahkan kesolehan seseorang. Dia sholat, dia enggak, dia ke gereja, dia enggak. Yang penting akhlaknya baik. Dalam artian akhlak baik nggak merugikan orang. Iya. Kalau merugikan diri sendiri mah masing-masing. Masing-masing itu mah. Abah, harapan Abah nih Bang, setelah kurang lebih 5 tahun di dalam SBB, pengen gimana nih Bang? Harapan kedepannya buat SBB Bang? Buat SBB mah selalu mengalir ya. Tapi yang saya harapkan pasti yang lebih positifnya. Yang tadinya ya intinya mah gini, SBB mah yang kerja bisa membawa yang nganggur minimal member sendiri, itu saya sudah sangat bersyukur sekali, karena banyak contohnya 001 itu memasukkan beberapa banyak lah dari member SBB yang kerjanya di PHK karena COVID, dia tarik kerja, itu sudah sangat alhamdulillah karena merasa keluarga. Dan untuk kedepannya mungkin pingin saya mah lebih dieratkan lagi keluarganya, dan manfaat untuk bukan SBB sendiri sih, biker lain juga karena manfaat. Dan pesan-pesan nih Bah buat bikers Bah? Kesan-kesannya pesan untuk biker yang lain, apalagi yang bukan muda ya, untuk generasi penerus, karena jangan pernah mencontoh yang salah. Apalagi udah masuk grup, ada yang medey, ada yang cepat respect, kalau dekat cepat samperin, kalau lagi free, kalau lagi kerja jangan pernah mengganggu kerja. Dan untuk biker yang biker medey, jangan pernah menganggap saya akan ditolong, minimal mandiri. Usaha dulu sampai mentok baru medey. Soalnya di SBB anti medey SBB. Pernah Bah trouble di jalan gitu? Tabrakan, saya mah Pangandaran, bubuk hancur motor itu, yang tadinya R15 komplit jadi gitu. Enggak, saya mau pernah medey. 01 jatuh, bukan ditolongin, didadahin sama biker SBB sendiri. Kita tunggu di TKP gitu aja, dia usaha sendiri. Serius member sendiri. Nanti komen 01 kalau lihat itu ya, jangan lupa subscribe-nya. Dadah. Kita tunggu di TKP. Kenapa jatuh? Salah sendiri. Bodor. Ya.
Tapi emang secara nggak langsung itu membuat apa ya, membentuk jati diri seseorang ya, Bang? Ya iya. Karena kalau kita ikut SBB pun kita kalau karakternya gini, ya gini nggak bisa dipaksain harus sama SBB semua sama karakter, nggak bisa. Ya karakter kita masing-masing lah, kita udah pada dewasa. Yang susah itu nyatuin perbedaannya itu. Untuk mencapai satu tujuan di SBB, misalnya ada ini, semua pasti kalau di grup aja SBB kalau berantem ya kayak berantem beneran, kayak musuh di grup, wah gini. Tapi kan akhirnya harus memutuskan yang terbaik itu. Nggak pernah jaim ngikutin nggak pernah. Karena termasuk khususnya untuk member Garut belajar bicara, saya nggak pernah. Jadi jangan ingin ini aja bicara teh ngeluarin pendapat teh. Kadang-kadang punya pendapat kasihin dulu ke sini baru ke sana. Ngapain susah-susah? Toh di biker kita nggak digaji. Betul. Kita nggak digaji, kita touring keluar duit sendiri, kita benerin motor duit sendiri. Banyak yang bilang kan hobi mau motoran itu hobi termahal. Emang bener. Kalau menurut nominal, ya kan kita bakal duit sendiri, isi bensin duit sendiri. Ngapain kita disusah-susahin? Berarti kan orang terjun ke dunia bikers itu kan hobi ya, Pak? Iya. Hobi itu kan seharusnya menghilangkan masalah ya, Pak? Iya. Tapi kalau buat nambah masalah ngapain ikut gitu ya? Ya iya, digaji enggak nambahin masalah. Ya kan? Kita keluar rumah pengen ikut di bikers supaya ngilangin masalah kehidupan, ya berarti pekerjaan apalah ya, stres ya, refreshing lah ya. Iya. Jadi buat teman-teman kalau yang mau nyari masalah di bikers mendingan nggak usah masuk bikers deh. Iya jangan. Karena kita harus ngeluarin duit untuk acara, ngeluarin duit. Belum jauh, belum ninggalin keluarga. Kalau kita setengah-tengah ya jangan. Ada event-event bah setelah ini SBB? Mungkin untuk sekarang karena COVID, rencana Agustus besok mungkin pemget dulu lah. Baru rencanain nanti sedekade. Mudah-mudahan kita bikin wah lagi. Kalau untuk tahun sekarang mungkin kita acara pemget aja lah. Jangan lupa kalau bikin event MC-nya. Bah, kangen nggak sama SBB? Kangen banget. Kangen banget karena saya udah nggak berkumpul udah lama banget. Jadi kumpulnya bukan banyak, tapi ketika kita ke Bandung kumpul sini berapa orang, kita kumpul sini berapa orang gitu aja. Sekarang bisa nggak, Bah? Nengok ke kamera, ungkapin kangennya. SBB, I love you. Nah, Kevin Sanjing, orang Flores SBB lain Sunda Hungkul, orang Flores Kalimantan Sulawesi. Bisa masuk, yang lainnya ditunggu untuk jadi cang SBB. Brother, SBB itu selalu terbuka pintu untuk siapapun, tak memandang ras ya, tak memandang ras, agama, semua kendaraan apapun ya, walaupun banyakan ngaung. Ya. Untuk angkot pun kalau mau kopdar bisa naik angkot. Ada ketika pun nggak punya motor, calling kopdar, motornya lagi dijual, naik angkot bisa. Pulang dianterin. Oke, brother, kita udah banyak banget nih mendapatkan informasi dari SBB Sunda Bikers Brotherhood. Ingat, udah menonton video ini jangan ngomong Brotherhood ya belakangnya. Sunda Bikers Brotherhood, bukan Brotherhood. Bodor. Ya, karena salah ngucap, salah hati ya, Pak. Iya. Karena kan orang-orang cuma mendengar sekilas. Sekarang kita bukan sekilas lagi, tapi sejarahnya tahu. Kalau Sunda Bikers Brotherhood itu berdiri di tanggal 17, dideklarkan ya, dideklarkan 17 Agustus di jam 12 lewat 13 menit. Oke, brother, kita di sini banyak belajar juga dari Bah Gege yang namanya singkatan ya. Singkatan. Bukan nama asli. Nama aslinya Gus Godek. Itu asli di kakak? Asli. Bener? Asli. KTP? Asli. Gus Godek. Ada yang nama satu huruf juga yang di KTP. Pernah lihat nggak? I. Enggak. Cuman I. Iya.
I doang itu jadi masalah karena nggak ada kepanjangannya. Makanya nggak bikin paspor. Tuh, ada itu, ada. Asli. Ada asli. Oh, pantesan pemerintah bikin peraturan baru kan? Yang namanya Tuhan juga ada kan? Pernah dengar nggak yang namanya Tuhan? Yang namanya Tuhan ada. Nanti kita cari, kita Orang podcast Jawa. orang. Yang lebih parah yang namanya satu huruf itu I. I doang. Panjangannya apa terserah dah. Yang bikin susah itu kalau ketika bikin paspor. Kan nama luar negeri dibalik-balik. Kepanjangan sama nama vokalnya. Ya. Gus Gode Gus Mister. Kalau I Berarti titiknya di bawah. iya jadi Mrs. Mister jadi misteri. Mister jadi misteri. Apa ini luar biasa, orang yang pendahulu tapi nggak mau terdahulu. Pendahulu selalu mengulurkan tangan terdahulu. Ini Abah Gege memprioritaskan tetap keluarga, pekerjaan. Ya intinya buat teman-teman mau masuk bikers, dahulukan itu dulu ya Bang. Iya. Yang penting dapur ngebul. Bentuk dulu karakter. Karakter nemuin dulu. Karena suatu organisasi akan membentuk seseorang itu sesuai dengan karakternya, Bang. Iya. Kalau karakternya nggak terbentuk dan nggak nyaman, dia pasti bakal mental sendiri. Mental karena kita ketika ikut suatu komunitas dibenturkan dengan karakter yang lain, ketika kita beda, pasti beda. Cuman ada yang negatif dan positif. Itu yang negatifnya kasihan. Iya. Nanti kalah dia keluar sendiri. Ya, buat teman-teman, bentuklah jati diri sesuai dengan apa yang kalian mau. Berani katakan tidak nyaman bila benar tidak nyaman daripada Anda menjadi oknum. Iya, menjadi oknum. Kalau kata Pujangama apa ya? Lebih baik pahit dengan kejujuran daripada indah dengan kebohongan. Anjay. Cepot. Cepot mah setung bisa jadi dodol. Udah kumaha cepot. Oke Bang Gege, nanti mungkin kita lanjut lagi. Siap. Ada episode selanjutnya yang masih penasaran, nanti bisa komen di bawah. Tadi tunggu tuh buat 01 komennya, subscribe-nya juga yang didadahin waktu trouble. 01 komen. Dadah. Jatuh. Kasihan deh lu. Bang Gege punya media sosial? Oh ya, di FB namanya Cepot SBB. Cepot SBB. Cepot SBB. Instagram ada? Enggak, kalau ada. enggak. FB Cuman FB aja. Cepot SBB. Ya, buat mau nanya-nanya tentang SBB langsung di FB bisa Cepot SBB, nanti kita tulis di deskripsi. Bang, terakhir kita bilang nggak usah nunggu kaya buat jadi saudara. Siap. 1, 2, 3. Nggak usah nunggu kaya buat jadi saudara. Terima kasih Bang Gege. Sehat selalu. Salam buat keluarga SBB dan keluarga di rumah. Teman-teman, selesai kita pembicaraan dengan Mbak Gege, memberikan inspirasi banget buat Mbak Gege. Terima kasih banyak buat bikers generasi penerus. Teruskan hobi kita karena kita senang banyak keluarga-keluarga baru. Dan terakhir dari gua, jangan melupakan sejarah, tapi masuklah ke dalam sejarah untuk membuat sejarah baru. Oke, gua MC Jojo. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.